Halo, saya Arif Muhammad dari Prodi Teknik Kelautan dengan NIM D11120101012. Saya dari mahasiswa Fakultas Teknik akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul mengurangi dampak bencana yang ditimbulkan oleh tsunami. Bab 1, latar belakang. Bencana alam bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Semua tempat dan waktu mempunyai peluang untuk terjadi bencana. Di Indonesia disebut dengan negara kepulauan yang berletak di antara tiga lempeng tektonik yang sangat aktif, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Dikutip ASMI 2016. Aktifnya lempeng tersebut juga berpotensi menjadi sumber bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Secara umum, bencana muncul ketika ancaman hazard bertemu dengan kerentanan, yaitu vulnerability, yang tidak diimbangi dengan kapasitas memadai, yang dikutip Monte dan kawan-kawan 2020. Keadaan lingkungan saat ini yang bisa dikatakan semakin memburuk membuat peluang untuk terjadi bencana menjadi semakin besar. Perubahan iklim merupakan kejadian alam yang disebabkan oleh kondisi iklim yang berubah akibat suhu global yang rata-rata meningkat. Kondisi ini juga diperburuk oleh perilaku manusia. Dampak degradasi lingkungan menghasilkan jumlah keseluruhan bencana yang lebih besar. Kejadian bencana dari tahun ke tahun menjadi catatan sekaligus data betapa sangat merugikan bagi kelangsungan hidup manusia, materi, serta lingkungan. Oleh karena itu, potensi terjadinya bencana penting untuk diketahui dan perlu diiringi dengan pengetahuan masyarakat terhadap potensi dan tindakan yang perlu diambil, baik untuk menyadari dan mengetahui cara meminimalisasi dampak kerusakan yang ditimbulkan. Bahaya-bahaya alam, misalnya tsunami, adalah bagian dari siklus alam. Kejadian tsunami dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti gempa bumi dan longsoran dasar laut, yang dikutip Priyadi Wijaya Pasaribu dan Yulinda pada tahun 2019. Pada saat berbahaya tersebut memberikan dampak pada masyarakat berupa gelombang air laut yang menghancur bangunan-bangunan, atau bahkan bisa saja menghadapi suatu situasi yang sangat parah sehingga memerlukan bantuan yang bersifat emergensi dan bantuan untuk menyelamatkan kehidupan dan melindungi lingkungan. Penanggulangan bencana merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi setiap warganya sebagai wujud keamanan insani setiap individu dalam sebuah negara. Rumusan masalah yang coba diangkat di sini adalah pertama, perlu diketahui potensi terjadinya bencana tsunami dan mengurangi kerugian akibat kemungkinan terjadinya bencana. Dan tujuan dan manfaat. Tujuan untuk mengetahui ciri-ciri potensi apa saja terjadinya tsunami. Kedua, untuk mengetahui penanggulangan terhadap bencana tsunami. Manfaatnya dapat mengetahui mengurangi kerugian akibat kemungkinan terjadinya bencana, dapat mengetahui penanggulangan bencana yang sangat penting, dan mengantisipasi agar dapat ditimbulkan dapat dikurangi. Yang ketiga, dapat mengetahui akan terjadinya tsunami. Tinjauan pustaka yang saya ambil, studi terdahulu yang diambil oleh penulis adalah pertama Pendipa Journal of Science Education 2021. Pada halaman 180 sampai 187, Sugeng Yulianto, Rio Khairuddin, Apriyadi Apriyanto, Tri Wigunuguro, Iko Sarikanti, Purnadusera Wilopo, Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan. Histori bencana dan penanggulangannya di Indonesia ditinjau dari perspektif keamanan nasional. Kejadian bencana dari tahun ke tahun menjadi catatan sekaligus data betapa bencana sangat merugikan bagi kelangsungan hidup manusia. Sebagai sebuah histori, perlunya kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai antisipasi dalam penanggulangannya bencana dengan memperhatikan sejarah kebencanaan dan penanggulangannya yang terjadi. Penelitian terdahulu selanjutnya diambil dari buku Mitigasi Bencana. Penelitian ini ditulis oleh Ismail Suardi, WK.
Indramayu 2021. Dalam penelitian ini, Ismail Suardi menjabarkan pengertian mitigasi bencana pada umumnya. Mitigasi dilakukan dalam rangka mengurangi kerugian akibat kemungkinan terjadinya bencana, serta menjelaskan bencana disebabkan faktor alam maupun non-alam atau faktor manusia. Ketiga, penelitian dari Pendipa, Journal of Science Education pada tahun 2021 di halaman 56-62, tingkat pengetahuan kesiapsiagaan risiko bencana tsunami, Rio Khairuddin Apriyadi dan Rani Amelia. Program Studi Magister Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Indonesia. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Lampung, Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara tiga lempeng tektonik yang sangat aktif, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Aktivitas lempeng tersebut mengakibatkan negara Indonesia kaya akan bahan tambang dan mineral. Namun di samping menguntungkan, aktivitas lempeng tersebut juga berpotensi menjadi sumber bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Bencana tersebut kemungkinan datang dengan tanpa syarat apapun sebelumnya, sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi dampak yang diakibatkan dari suatu bencana. Metode penelitian yang saya ambil, metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan struktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Desain lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menuntun penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan, penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, atau grafik, dan lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa dari Disinventar Indonesia dan IRBI. IRBI dan Disinventar Indonesia merupakan laporan statistik sejarah bencana, dampak bencana, hingga indeks risiko bencana tahun ke tahun. Penelitian ini berkontribusi pada pengetahuan terkini tentang sejarah kebencanaan dan penanggulangan bencana di Indonesia ditinjau dari perspektif keamanan nasional. Teknik pengumpulan data, metode angket merupakan sebuah pertanyaan penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi responden. Angket dalam penelitian ini diambil dari jurnal Form berkaitan dengan bencana yang disebabkan oleh laut. Hasil diskusinya, tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang, sehingga secara umum tsunami dapat diartikan sebagai pasang laut yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Biasanya tsunami terjadi dengan kisaran waktu 10-60 menit. Ombak yang dihasilkan memiliki potensi energi yang sangat tinggi sehingga berpotensi untuk merusak semua yang dilaluinya. Histori bencana di Indonesia berdasarkan dari Disinventar, kejadian bencana telah terjadi pemerataan di seluruh Indonesia, dikutip Tias 2018. Hal ini berarti bahwa bencana telah menjadi masalah serius di setiap provinsi di Indonesia. Hasil perhitungan data yang Disinventar Bencana dan IRBI menunjukkan bahwa 16 dari 34 provinsi berada pada risiko bencana tinggi dan sisanya berada pada risiko bencana sedang. Kutip BNPB 2018. Mitigasi bencana tsunami, hal ini dirancang menjadi sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi tsunami kemudian memberikan peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Sistem ini umumnya terdiri dua bagian penting, yaitu jaringan sensor untuk mendeteksi tsunami serta infrastruktur jaringan komunikasi untuk memberikan peringatan dini adanya bahaya tsunami kepada wilayah yang diancam agar proses evakuasi dilakukan secepat mungkin. Ada dua jenis sistem peringatan dini tsunami, yaitu sistem peringatan dini tsunami internasional dan sistem peringatan dini regional. Sistem peringatan dini tsunami pertama kali dibuat di Hawaii pada tahun 1920-an. Pembangunan sistem
pengurangan risiko bencana di Indonesia tidak lepas dari peran semua pihak termasuk pemerintah Indonesia. Ikuti Kurniasari 2017. Sistem tersebut telah lahir sejak era kemerdekaan negara Indonesia. Kutip Puspo Nugoro Sejudi 2016, BNPB merupakan bagian dari proses panjang sistem pengurangan risiko bencana di Indonesia. BNPB telah mengeluarkan produk spasial informasi layanan publik untuk manajemen bencana di Indonesia. Di antaranya adalah data dan informasi bencana Indonesia. Bab 3 kesimpulan. Bencana alam menimbulkan banyak kerugian dari tahun ke tahun terakhir ini. Kejadian bencana telah meningkat pesat. Besaran kerugian disebabkan oleh bencana alam berbeda di setiap daerah Indonesia tergantung intensitas dan frekuensi kejadian bencana serta kerentanan dan kapasitas masyarakatnya. Berbagai upaya sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana yang akan terjadi sehingga mengurangi risiko, mencegah risiko, atau bahkan menghilangkan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat yang terbatas adalah jalan keluar paling sederhana atas rumitnya masalah kebencanaan di Indonesia. Strategi diperlukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap peningkatan jumlah bencana tersebut. Kegiatan mitigasi dari kesiapsiagaan prabencana diperlukan untuk mengurangi ketahanan masyarakat dan untuk melindungi masyarakat setiap kali terjadi bencana. Pengurangan risiko bencana merupakan upaya negara dalam melindungi segenap elemen bangsanya dan dari ancaman risiko bencana. Menjaga keamanan nasional melalui disaster risk management mutlak diperlukan untuk kedaulatan sebuah negara. Sekian dari presentasi saya.